Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Baiklah, di minggu ke-11 ini, kita akan membahas literasi data dan pemodelan usaha, kolerasi dan kausalitas. Mengapa data penting bagi bisnis lokal? Di era digital, insting saja tidak cukup. Jangan sampai Anda salah mengambil keputusan besar, atau seperti menutup toko atau berutang modal, hanya karena salah membaca pola data harian Anda. Selanjutnya yaitu realita fenomena bisnis di sekitar kita. Pernahkah Anda bertanya, kok dagangan di pasar sepi ya bulan ini? Sebagai pedagang, kita seringkali langsung menunjuk satu penyebab yang paling terlihat. Padahal, banyak faktor yang bisa terjadi secara bersamaan. Pertama, apakah karena cuaca sedang sering hujan lebat? Kedua, ada pembangunan fasilitas umum di dekat pasar. Ketiga, harga bahkan pokok memang sedang naik drastis atau semua itu sekadar kebetulan saja. Baiklah, di sini ilmu membaca data yang dibutuhkan. Di sini katanya angka dan data tidak pernah berbohong, tetapi interpretasi yang salah bisa menghancurkan bisnis Anda. Baiklah, di sini adalah definisi dasar memahami perbedaan. Yang pertama, kolerasi atau hubungan. Kolerasi menunjukkan bahwa dua hal terjadi bersamaan atau memiliki pola pergerakan yang searah atau berlawanan. Penting dicatat, meskipun dua hal terjadi bersamaan, kejadian yang satu belum tentu menjadi penyebab kejadian yang lain. Mereka hanyalah tampak berkaitan secara statistik. Sedangkan yang kedua, yaitu kausalitas atau sebab akibat. Kausalitas adalah tingkat hubungan yang jauh lebih kuat. Satu kejadian secara langsung menyebabkan kejadian lainnya. Syarat utama jika kejadian A tidak ada atau dihilangkan, maka kejadian B pasti tidak akan terjadi. Di sini ada tiga arah kolerasi data. Yang pertama, kolerasi positif. Ketika variabel A naik, maka variabel B ikut naik. Contoh usaha, biaya pasang iklan di Facebook naik, maka jumlah pesanan WhatsApp ikut naik. Yang kedua, kolerasi negatif. Ketika variabel A naik, maka variabel B malah turun. Contoh usaha, harga jual produk dinaikkan tajam, maka jumlah barang yang terjual turun. Dan yang ketiga, nol kolerasi. Variabel A dan B tidak memiliki pola hubungan sama sekali. Contoh usaha, jumlah kucing yang berkeliaran di pasar dengan fluktuasi omset warung. Selanjutnya yaitu studi kasus Jalan Tol Bengkulu. Mari kita bedah isu ekonomi di sekitar Jalan Lintas Pagar Dewa. Sejak jalan tol baru beroperasi, sejumlah pedagang warung di rute lama merasa dagangannya makin sepi pengunjung. Pertanyaan kritis, apakah jalan tol secara langsung menyebabkan dagangan sepi? Atau penurunnya hanya kebetulan terjadi pada waktu yang sama? Di sini ada fakta dan asumsi lapangan. Penurunan omset real 40%, faktor eksternal lainnya 60%. Nah, teman-teman, hati-hati menyimpulkan. Data dari laporan menunjukkan bahwa penurunan omset memang benar terjadi, sekitar 40% dari biasanya. Secara visual grafik, pembukaan tol dan turunnya omset memang memiliki kolerasi negatif. Namun, menetapkan tol sebagai penyebab tunggal adalah kesalahan fatal. Analisis lebih lanjut membuktikan bahwa ada 60% porsi dari faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi pasar lokal secara ini. Selanjutnya ada faktor tersembunyi. Dalam statistik, selalu ada faktor ketika tersembunyi yang mungkin mempengaruhi variabel A dan B secara bersamaan. 1. Perubahan navigasi. Aplikasi peta mengarahkan pengendara baru melalui rute tol, sehingga lalu lintas harian melewati jalan lama berkurang drastis. Kedua, yaitu daya beli turun. Kondisi ekonomi makro sedang lesu atau harga panen komoditas lokal turun, membuat masyarakat sekitar
mengerem pengeluaran. Yang ketiga, munculnya persaingan. Banyak UMKM kekinian buka di pusat kota. Menarik melihat pembeli muda yang sebelumnya membelanja di warung. Baiklah, di sini ada contoh kuat kausalitas cuaca dan penjualan es. Saat suhu hujan 25 derajat Celcius, di sini cuacanya 20 cup. Jualannya laku 20 cup. Dan suhu normal 28%, jualannya laku 45 cup. Di saat suhu panas 30 derajat Celcius, esnya terjual 80 cup. Di saat suhu ekstrim 35 derajat Celcius, esnya terlaku 120 cup. Ini adalah bukti nyata kuasalitas suhu cuaca yang panas sebab secara logis dan biologis langsung membuat orang merasa haus, yang berakibat pada meningkatnya pembelian minum dingin. Bahaya kolerasi palsu. Ketika grafik menipu mata, terkadang garis pada grafik dari dua data terlihat sangat sejajar, naik atau turun. Padahal secara logika tidak ada hubungan sama sekali. Contoh populer, bulan lalu angka penjualan es krim dan angka korban tenggelam sama-sama melonjak tajam. Apakah makan es krim menyebabkan orang tenggelam? Tentu tidak. Keduanya disebut oleh variabel ketika. Musim kemarau, cuaca sangat panas, orang beli es krim dan lebih banyak orang berenang ke pantai atau resiko. Selanjutnya yaitu apa jadinya jika pelaku usaha tidak membedakan kolerasi dan kausalitas. Di sini ada contoh pertama yaitu membakar uang promosi sia-sia. Mengira iklan di media sosial yang menyebabkan barang laku keras atau kuasalitas. Padahal kebetulan minggu itu adalah minggu gajian sehingga pembeli memang sedang punya uang atau kolerasi. Sedangkan contoh kedua yaitu menutup toko dengan kesimpulan prematur. Memutuskan menutup warung secara permanen karena sepi sebulan terakhir, padahal penyebabnya adalah perbaikan saluran air di depan toko yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan ketiga yaitu overstock atau penumpukan barang gudang. Menumpuk barang karena melihat tren artis lokal yang viral membeli produk tersebut tanpa dasar kualitas yang kuat bahwa masyarakat umum akan ikut membeli terus-menerus. Selanjutnya ada cara mencegah kesalahan analisis. Sebagai pengusaha cerdas di PKBM, bagaimana kita membedakan keduanya sebelum mengambil keputusan finansial yang berisiko? Yang pertama, jangan sekadar mengandalkan insting atau asumsi dari kata orang. Kedua, biasakan untuk mencatat metrik harian, membuat tabel kesederhanaan, dan menguji dugaan Anda dengan data yang nyata. Di sini ada 4 langkah pola pikir menganalisis data usaha. Yang pertama, kumpulkan data, yaitu catat dengan disiplin jumlah penjualan harian, pengeluaran, cuaca, dan kejadian khusus di sekitar lokasi. Yang kedua, cari pola grafik. Temukan kolerasi apakah saat faktor X naik, penjualan Y juga terlihat selalu naik atau turun. Sedangkan yang ketiga yaitu uji logika atau sebab, berpikir kritis. Apakah masuk akal secara bisnis X menyebabkan Y? Adakah faktor X variabel ketiga? Yang keempat, lakukan eksperimen. Sebelum merombak total bisnis, lakukan uji coba kecil atau misal beri diskon 3 hari untuk menguji kualitas. Sini mencari bukti dengan eksperimen A atau B testing. Metode ilmiah untuk menguji dampak nyata dari keputusan bisnis. Di sini simulasi kuasalitas jika kita membagikan brosur diskon secara agresif di minggu ketiga dan jumlah pengunjung toko melonjak drastis hingga memberikan bukti yang jauh lebih kuat bahwa pembagian brosur bekerja meningkatkan penjualan
penjualannya. Selanjutnya yaitu ringkasan evaluasi kolerasi dan kausalitas. Kolerasi hanya hubungan. Jadi, definisi dasar kolerasi, dua variabel bergerak bersama secara statistik. Sedangkan urutan waktu kolerasi bisa terjadi bersamaan atau acak. Sedangkan logika tindakan saat A terjadi, ternyata B juga sedang terjadi. Keadaan keputusan bisnis dari kolerasi yaitu lemah, perlu eksperimen atau observasi lanjut. Sedangkan yang kausalitas atau sebab akibat, definisi dasarnya, satu tindakan secara langsung memaksa kejadian lain terjadi. Sedangkan urutan waktu dari kausalitas yaitu sebab pasti terjadi sebelum akibat. Logika tindakan A adalah alasan utama yang membuat B terjadi, dan keadaan keputusan bisnis sangat kuat atau bisa dijadikan dasar strategi omset. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis real porsi penyebab turunnya omset warung. Di sini ada gambaran bulat, yaitu yang di warna biru ini daya beli masyarakat lesu dalam jumlah 40%, sedangkan rute kendaraan pindah via tol 25%. Yang warna oranye yaitu munculnya persaingan modern 20%, yang warna ungu faktor cuaca hujan 15%. Kembali ke kasus jalan tol Pagar Dewa. Analisis menunjukkan tol berkolerasi dengan 25% penurunan. Sebagai pengusaha cerdas, strategi terbaik adalah fokus membenahi kualitas agar menang dari pesaing baru dan menyesuaikan harga dengan daya beli masyarakat yang sedang lesu atau total 60%. Selanjutnya, kemandirian dan bernalar kritis atau P5. Jangan mudah termakan opini pasar. Berpikir kritis berarti tidak mudah menyerah pada isu. Dagangan sepi gara-gara si A atau proyek B. Gunakan angka, catatan, dan observasi untuk memvalidasi setiap keluhan. Jika data menunjukkan rute kendaraan memang benar-benar sudah berubah drastis karena jalan tol, di sini kita bisa tanggapi secara proaktif. Yang pertama, daftarkan bisnis ke aplikasi ojek online. Kedua, pindahkan lokasi gerobak atau warung ke pusat keramaian. Sedangkan yang terakhir, ubah target pasar menjadi warga perumahan sekitar. Baiklah teman-teman, di minggu ke-11 ini ada tugas mandiri. Praktikkan ilmu literasi data di lingkungan sekitarmu. Yang pertama, temukan kasus lokasi. Cari satu penyataan atau mitos ekonomi dari pedagang sekitar tempat tinggalmu. Contoh, kalau habis lebaran, jualan baju pasti mati total. Dan kedua, lakukan observasi. Terapkan nalar kritis, apakah itu murni kebetulan atau kolerasi atau memang ada logika sebab akibat yang kuat atau kausalitas, jelaskan alasannya. Yang ketiga, catat dan laporkan. Tuliskan temuan dan hasil analisismu ke dalam buku tugas bawah dan presentasikan pada pertemuan tutorial tatap muka berikutnya. Baiklah teman-teman, di era ekonomi digital, data adalah senjata utamamu. Pelarian polanya, temukan penyebab pastinya, dan optimalkan pertumbuhan usahamu dengan percaya diri. Baiklah, di sini kita akan sesi diskusi atau tanya jawab buat teman-teman untuk minggu ke-11 ini. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa hubungi saya. Dan mungkin pertemuan kita ke-11 ini kita akhir sampai di sini saja. Jadi yang teman-teman tadi yang ingin bertanya bisa hubungi WhatsApp saya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.